Menggunakan turbin pada tekanan dan memasuki Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentukan Perkenalkan, nama fraksi saya dua yang dengan NIM 59 dan teman saya Ayu Aulia Asyari dengan NIM 48. Di sini kita akan menjelaskan mengenai air conditioning. Nah, pertama-tama dari PPT ini itu ada beberapa bagian mengenai air conditioning. Untuk pertama itu ada air conditioning system. Nah, sesuai dengan rangkaian ini adalah split unit air conditioning system, di mana diagram skematik dari sistem pengkondisian yang telah dipelajari sebelumnya pada termodinamika 1 tentang siklus refrigerasi. Nah, split ini memerlukan sistem pendingin udara dan unit kecepatan pada dasarnya memiliki unit indoor dan outdoor. Di mana untuk unit indoor sendiri pengertiannya adalah pertukaran panas antara ruang dingin dengan refrigeran di dalam sistem dan unit luarnya. Pada dasarnya, bertukarnya panas tinggal lingkungan yang melepaskan udara panas ke lingkungan, sehingga Anda pernah melihatnya di rumah atau di luar lingkungan. Nah, dengan kipas yang meniupkan udara panas ke lingkungan luar dan kemudian kita melihat unit indoor dipasang di dalam gedung, sehingga refrigeran dapat menyerap panas dari ruangan untuk memastikan ruangan cukup dingin. Nah, secara umum, semua siklus pendingin ini menggunakan siklus pendingin ini yang menggunakan siklus pendingin, di mana siklus pendingin ini melibatkan komponen yang sama. Setidaknya komponen dasar yang harus memiliki yaitu kompresor katup, ekspansi kondensor, dan evaporator. Terus siklus pendingin ini juga menggunakan siklus pendingin yang harus memiliki penukar panas dalam dua ini. Kemudian sini ada pertukaran mengenai ruang. Pertukaran mengenai ruang itu di bagian bawah kita harus memiliki sesuatu yang pada dasarnya bisa diambil panas rendah ke dalam sistem dan biasanya terkait dengan evaporator. Kemudian kita harus memiliki kompresor, di mana kompresor ini untuk kotak ekspansi, kompres refrigeran ke kondensor. Lalu kondensor melepaskan panas ke lingkungan setelah keluar kondensor akan masuk ke expansion valve. Setelah itu kembali ke evaporator dan evaporator akan kembali ke kompresor. Jadi di gambar ini merupakan siklus refrigerasi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, dampaknya ini akan berpengaruh pada penggunaan AC di ruangan dingin. Terus pada gambar selanjutnya di sini ada gambar gedung ya. Nah, central air conditioning system ini juga terdapat pada gambar yang ada di layar. Dimana jika kita mempunyai ruangan besar atau gedung besar, biasanya dengan sistem AC sentral. Hal ini sama yang dimiliki kompresor pada sistem sebelumnya. Nah, sistem ini diletakkan pada lokasi tertentu di ruangan tertentu, kemudian dilewatkan ke unit yang lebih besar menggunakan saluran. Nah, ini. Terus jadi udara hangat yang melepaskan udara panas ke lingkungan dan harus ada saluran yang memberikan udara dingin, di mana sistem dikendalikan oleh ruang kontrol tertentu, kemudian didistribusikan ke dalam gedung dengan saluran pipa. Terus di sini juga ada, nah ini sistemnya sama seperti yang di atas, di mana jika tingkat kelembapan di dalam ruangan terlalu rendah, maka ruangan tersebut akan mengalami masalah di mana kulit seseorang yang ada di ruangan tersebut akan cepat kering dan iritasi, sehingga hal semacam pencegahan perlu diperhatikan pada saat mendesain sistem AC. Baik itu AC di output yang dari sistem pendingin udara untuk lingkungan luar. Jadi targetnya bagaimana
si pengguna AC ini memastikan bahwa ruangan ini berada di ruangan yang layak sesuai dengan aturan penggunaan dari AC itu sendiri. Kemudian di sini ada dry and atmospheric air yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dan ada hak Baik, di sini ada dry and atmosphere air. Nah, di sini ada perbedaan dari udara kering dan udara atmosfer. Udara kering tidak mengandung kelembapan. Kelembapan sama seperti udara kering, tidak mengandung uap air sama sekali. Bila ada lembab atau kadar air di dalam udara kering, maka akan menjadi udara atmosfer. Beberapa banyak kadar air di dalam udara kering tersebut tergantung pada beberapa parameter. Di udara kering itu tidak ada uap air, di dalamnya juga ada udara atmosfer, yaitu ada udara yang kita tinggali saat ini. Kondisi yang melibatkan tingkat kelembapan uap air. Lanjut, Naila. Itu sama dengan F5. Di sini ada air conditioning application. 6 kJ per kilogram. Nah, di sini ada udara atmosfer idealnya yang kita tinggali saat di lingkungan normal, lingkungan di udara atmosfer kita merasa cukup aman ketika tingkat kelembapan dan suhu tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Lalu perbedaan dari udara atmosfer, udara kering dan uap air. Kalau misalkan kering udara itu kondisi yang telah kita uraikan sebelumnya tanpa kelembapan sama sekali. Udara atmosfer mengandungnya dalam kelembapan. Tetapi seberapa lembab tingkat tergantung pada kondisi uap ini. Step yang ketujuh juga menggunakan Lanjut deh. proses isentropik. Dan kemudian yang terakhir ini ada air conditioning properties. Nah, di sini tuh ada beberapa rumus ya. Nah, kalau menurut berdasarkan rumus itu biasanya hanya untuk menghitung kelembaban spesifik dan kelembaban relatif. Namun rumus ini juga bisa digunakan untuk mencari entalpi. Misalnya ada sebuah kondensor sistem pendingin dan kemudian kita memiliki bak ekspansi ke evaporator. Misalnya adalah sistem pendingin, tetapi kita tidak berbicara entalpi. Tapi bagian ini tuh kita membicarakan mengenai ruang QL yang diambil dari ruang inti. Dapat disebut lingkungan sejuk dan ini disebut lingkungan ruang yang memiliki udara di dalamnya. Bisa jadi udara kering dan bisa jadi udara uap. Ketika ada uap air di dalamnya bisa jadi pada tingkat jenuh tingkat maksimum jenuh uap. Kemudian di bawah ini tuh ada contoh soal enggak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh kita di YouTube sampai apa sih, Ais? Sampai 3 doang Di emang. post dulu, di post. Apa nggak dimatiin dulu? Udah dimatiin udah. Belum ya?